Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membahas atau mempresentasikan mengenai disertasi saya yang berjudul Pengembangan Alur Belajar Matematika Berbasis Kontekstual Teaching and Learning untuk topik barisan dan deret. Adapun latar belakang masalah, kondisi ideal menunjukkan bahwa kita tahu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014, yaitu peserta didik dapat menggunakan kemampuan berpikir dan bernalar dalam pemecahan masalah. Yang kedua, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau yang dikenal dengan istilah bilik matematika. Adapun upaya pencapaian tujuan untuk merealisasikan kondisi ideal ini adalah salah satunya dengan mengajarkan topik barisan dan deret. Nah, barisan deret ini adalah materi yang mempelajari mengenai pola keteraturan bilangan. Nah, di sini diajarkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan pola barisan aritmatika ataupun geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, namun kondisi real di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah, pembelajaran matematika bersifat mekanistik atau jarang atau tidak menggunakan kontekstual, kemudian bilik matematika peserta didik belum ditingkatkan dengan baik, pengembangan bahan ajar yang digunakan oleh guru belum optimal, kemudian aktivitas yang dirancang oleh guru belum mampu memfasilitasi peserta didik untuk menemukan sendiri konsep matematika. Dan terakhir, alur belajar yang dikembangkan belum mampu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, adapun solusi dan harapan yang diberikan di sini adalah dengan mendesain alur belajar berbasis CTL ini, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan juga bilik matematika peserta didik. Adapun rumusan masalah dan penelitiannya ada dua. Yang pertama, bagaimana karakteristik alur belajar matematika berbasis CTL yang memenuhi kriteria valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana alur belajar matematika berbasis CTL ini berdampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan bilik matematika peserta didik. Nah, adapun tujuannya tentu untuk mengembangkan alur belajar matematika berbasis CTL yang memenuhi kriteria valid dan praktis serta berdampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan bilik matematika peserta didik. Adapun spesifikasi produk yang dihasilkan adalah yang pertama, alur belajar. Di sini berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan hipotesis pembelajaran. Kemudian yang kedua, buku untuk peserta didik atau dikenal dengan istilah buku siswa yang berisi mengenai materi dan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk menemukan konsep matematika. Yang ketiga, buku untuk guru yang berisi petunjuk operasional dalam menerapkan alur belajar. Landasan teoritis yang diangkat dalam penelitian ini, yang pertama ada desain pembelajaran, ada contextual teaching and learning, kemudian teori alur belajar, kemampuan pemecahan masalah, bilik matematika, teori pengembangan bahan ajar, dan juga kualitas produk. Adapun beberapa penelitian yang relevan, yang pertama, penelitian dilakukan oleh Prahmana tahun 2014 yang mengembangkan HLT di SD, itu untuk materi pembagian. Yang kedua, penelitian oleh Simon tahun 2018 itu mengembangkan HLT di materi pecahan, kemudian Bustang tahun 2013 itu materi sudut di SMP, kemudian juga Nickerson tahun 2010 itu mengembangkan HLT di SMP tahun mengenai materi himpunan bilangan, kemudian juga Nuraida tahun 2019 itu mengembangkan HLT dengan materi sistem persamaan linear dengan menggunakan pendekatan RME. Kemudian di SMA juga dikembangkan HLT ini oleh Meika tahun 2019 itu pada materi kombinasi menggunakan pendekatan ME. Kemudian juga pada materi dimensi 3 juga dikembangkan HLT ini oleh Sulhani dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian juga tidak hanya di SMA saja tapi juga sampai ke perguruan tinggi, yaitu dilakukan oleh Corner tahun 2016 itu meningkatkan keterampilan bertanya mahasiswa PG PAUD. Kemudian juga HLT pada guru matematika di SD oleh Pramana tahun 2016 untuk menggunakan research based learning. Nah, adapun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, alur belajar yang dikembangkan ini berbasis CTL, kemudian juga masalah atau konteks yang digunakan tidak bersifat umum, tapi juga artinya menggunakan konteks-konteks kegiatan masyarakat setempat, seperti
masalah pertanian, masalah peternakan dan perdagangan, kemudian juga aspek efektivitas yang diukur tidak hanya pada kemampuan pemecahan masalah, tapi juga meningkatkan belief matematika. Nah, untuk kerangka konseptualnya, CTL ini nanti akan diinputkan atau belajar dirancang berdasarkan prinsip-prinsip CTL yang 7 ini. Kemudian nanti pada alur belajar nanti berisi tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan hipotesis yang berisi prediksi dan antisipasi. Nah, untuk itu nanti akan dikembangkan atau dihasilkanlah produk atau pengembangan alur belajar matematika berbasis CTL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan belief matematika. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan seperti peserta didik tidak dilibatkan dalam menemukan konsep, kemudian juga peserta didik tidak difasilitasi untuk mengikuti pengetahuan, kemudian juga pembelajaran di sekolah masih belum dimulai dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, hal-hal ini nantinya diharapkan dapat diselesaikan oleh pengembangan yang dilakukan, yaitu alur belajar dengan berbasis CTL ini. Nah, prosedur pengembangan di sini saya memakai 2 model, yang untuk keseluruhan saya menggunakan model Plum. Kemudian untuk HLT sendiri atau alur belajar itu saya menggunakan model Gravenmeyer. Nah, untuk model Plum ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, preliminary research, itu berisi analisis atau analisis pendahuluan yang nanti akan analisis kebutuhan peserta didik, kemudian analisis kurikulum, analisis konsep, dan literatur review. Nah, di dalam preliminary research ini nanti juga ada model Gravenmeyer pada tahap pertama, yaitu preparing for the experiment. Nah, seperti merancang alur belajar, kemudian merancang buku guru dan buku siswa, kemudian RPP dan LKPD, kemudian juga instrumen penilaian, instrumen validasi, dan juga angket fatalitas dan lembar observasi. Nah, hasil dari preliminary research ini kita namakan prototype 1. Nah, prototype 1 ini nanti divalidasi menggunakan metode self-evaluation, hasilnya nanti dinamakan prototype 2. Kemudian prototype 2 ini nanti divalidasi oleh para ahli, dinamakan nanti prototype 3. Nah, prototype 3 ini nanti diuji cobakan dalam bentuk one-to-one evaluation. Nah, nanti hasilnya dinamakan prototype 4. Nah, prototype 4 ini nanti diuji lagi dalam bentuk small group evaluation. Nah, hasil dari small group evaluation ini dinamakan prototype final. Nah, ini yang nanti akan dicobakan di jumlah kelas atau siswa yang lebih banyak. Nah, untuk asesmen fase sendiri nanti akan diuji bagaimana praktikalitas dan efektivitas dari penggunaan alur belajar ini pada saat field test. Nah, teknik pengumpulan data pada tahap preliminary research ini itu analisis kebutuhan menggunakan wawancara, analisis peserta didik menggunakan wawancara, analisis kurikulum menggunakan daftar checklist, analisis konsep menggunakan daftar checklist juga. Kemudian untuk prototyping fase, self evaluation menggunakan angket, expert validation menggunakan angket, one-to-one menggunakan wawancara, small group menggunakan wawancara. Itu asesmen fase menggunakan lembar observasi, kemudian belief menggunakan angket, kemampuan bicara menggunakan tes akhir. Untuk teknis analisis data, tahap pendahuluan itu teknik data deskriptif, validitas itu validitas menggunakan rumus Aiken, data observasi juga teknik deskriptif, data praktikalitas menggunakan persentase, begitu juga dengan data belief, kemudian data kemampuan penyelesaian masalah itu menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T. Untuk hasil penelitian, hasil self-evaluation, itu yang pertama adalah ada beberapa penambahan atau revisi di sini, yaitu pada tahap buku guru. Nah, di sini telah ditambahkan tujuan pembelajaran dan juga aktivitas. Ini digunakan bertujuan untuk memfokuskan guru apa saja tujuan yang diharapkan pada pertemuan hari itu, dan juga aktivitas apa saja nanti yang akan dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan itu. Kemudian untuk buku siswa juga ditambahkan beberapa pertanyaan untuk membimbing siswa agar lebih paham mengenai penemuan konsep pola bilangan. Itu hasil expert validation. Untuk HLT sendiri ada beberapa saran. Yang pertama, aktivitas pada HLT ini lebih diperinci. Jadi setiap kegiatan itu ada tujuannya atau kenapa aktivitas itu dilakukan. Kemudian juga untuk buku guru
juga ditambahkan, alur belajar itu ditambahkan di dalam buku guru supaya guru lebih fokus dan mengetahui apa-apa saja nanti yang akan dimunculkan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk penampilan atau tata letak lebih pada cover, ini untuk menukar letak judul pada cover ini, contextual teaching and learning ditukar, dia agak ke bawah, di sini di pokok bahasan dinaikkan ke atas. Untuk buku guru, nah, untuk buku siswa sendiri juga ada beberapa perubahan yang sebelumnya itu dikasih tabel. Nah, di sini ditukar dengan diberi beberapa pertanyaan yang istilahnya menuntun siswa untuk menemukan konsep barisan dan deret. Nah, kemudian juga dari segi tampilan juga ada sedikit perubahan, cover juga hampir sama dengan buku guru. Nah, hasil one-to-one evaluation itu terjadi revisi lagi, itu pada aktivitas 1.2 contohnya, yaitu peserta didik meminta perlu dicontohkan bagaimana menemukan pola barisan bilangan. Ini terjadi karena peserta didik belum mampu atau istilahnya belum terbiasa selama ini mereka melakukan pelajaran secara berkelompok ataupun menemukan sendiri konsep matematika. Nah, untuk itu peneliti berinisiatif untuk memberikan tabel. Nah, tabel ini nanti berguna untuk menuntun peserta didik nantinya menemukan konsep yang diharapkan. Kemudian untuk small group, itu ada sedikit perubahan, salah satunya pada uji kompetensi 2. Nah, ada beberapa kalimat yang membuat peserta didik masih ragu, sehingga diganti seperti kata sebanyak, diganti dengan menjadi. Jadi kemudian juga pada masalah 4.1 ditambahkan satu kolom lagi, digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam membuat pola barisan geometri yang nanti akan menggunakan perpangkatan. Hasil field test itu diperoleh praktikalitas dengan nilai praktikalitasnya adalah 82,93% berada pada kategori praktis. Untuk buku guru berada pada 84,17% berada juga pada kategori praktis. Nah, untuk kemampuan asesmen pasif pemecahan masalah itu rata-rata kelas eksperimen diperoleh 60,73, kelas kontrol 56,93. Nah, hasil UJT menyimpulkan bahwa kelas eksperimen kemampuan pemecahan masalahnya lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya, kemampuan pemecahan masalah dengan peserta didik yang digunakan atau menggunakan alur belajar berbasis detail ini lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang diajar tanpa menggunakan alur belajar ini. Sedangkan untuk belief matematika berada pada kategori cukup tinggi. Setiap kategori yang diuji seperti belief matematika sebagai mata pelajaran itu berada pada persentase 58%, belief matematika dan pemecahan masalah berada pada 60%, kemudian belief terhadap pengajaran matematika berada 58% atau berada pada kategori cukup tinggi. Dalam kemampuan pemecahan masalah di sini ada 4 aspek yang dibahas sesuai dengan George Kolya. Yang pertama, aspek pemahaman masalah. Nah, di sini pemahaman masalah peserta didik secara dapat ditingkatkan dengan baik. Ini karena pada kelas eksperimen atau pada penggunaan alur belajar ini, peserta didik dibiasakan untuk mengidentifikasi masalah nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Barham dan Ince yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan ataupun memahami masalah matematika dengan cara selalu biasakan dengan memberikan masalah-masalah dan meminta mereka untuk mengidentifikasinya. Kemudian untuk memilih strategi yang tepat, peserta didik dibiasakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya satu penyelesaian saja, tapi memerlukan beberapa strategi. Nah, ini bertujuan untuk membiasakan mereka untuk memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan atau memberikan solusi sesuai dengan kehendak soal. Kemudian untuk penyelesaian strategi, nah di sini guru mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah mereka ketahui atau bisa dikatakan materi-materi yang telah mereka pelajari yang mereka nanti akan gunakan dalam penyelesaian strategi. Kemudian untuk pemeriksaan, itu peserta didik diminta untuk memperhatikan kembali setiap langkah dalam menyelesaikan masalah, apakah langkah-langkah tersebut sudah merupakan solusi atau sudah diselesaikan dengan baik agar masalah yang diselesaikan tadi atau solusi yang diberikan sudah tepat. Untuk belief matematika ada 3 aspek yang dibahas di sini. Yang pertama, belief sebagai mata pelajaran, belief matematika sebagai mata pelajaran. Artinya di sini masalah-masalah yang diberikan itu bukan
adalah masalah-masalah yang dekat dengan lingkungan. Artinya, peserta didik dapat menganggap bahwa matematika itu bukan hanya sekedar objek saja, tapi juga merupakan sesuatu yang dekat atau memang merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kemudian belajar matematika dan pemecahan masalah, setiap konsep yang ditemukan di dalam atau di kelas itu diaplikasikan langsung dalam kehidupan. Artinya, matematika ini merupakan solusi dari masalah-masalah yang mereka temui di lapangan. Kemudian untuk pilih pengajaran matematika, peserta didik antusias dan termotivasi karena setiap materi itu dihubungkan dengan konteks kehidupan. Nah, untuk keterbatasan penelitian di sini ada 3. Penelitian di sini dilakukan satu sekolah saja. Kebenaran angket yang diberikan itu tidak dapat terkontrol penuh oleh peneliti. Peserta didik kelas eksperimen juga sudah terbiasa dengan soal-soal. Kemudian, nah kesimpulan dihasilkan oleh penelitian disertasi saya ini adalah yang pertama, lo belajar yang dikatakan valid itu yang pertama student center, masalahnya masalah kontekstual, interaktif, membangun pengetahuan, kemudian juga menemukan konsep, kemudian buku guru dan buku siswa valid dan praktis, ini berbasis kompetensi dasar, kemudian juga adanya motivasi ingin tahu, sesuai dengan prinsip CTL, sesuai perkembangan peserta didik, memiliki daya tarik, mudah digunakan, kemudian latihan soal juga soal-soal pemecahan masalah. Kemudian belajar, kemampuan pemecahan masalah meningkat, dan juga jadi matematika juga meningkat. Nah, implikasi dari penelitian ini yang pertama, lo belajar memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di kelas, peserta didik antusias dalam belajar matematika, peserta didik aktif dalam memberikan ide untuk menyelesaikan masalah, lo belajar dapat menumbuhkan motivasi, kreativitas, kemampuan matematis peserta didik. Nah, saran diberikan yang pertama, sebaiknya lo belajar ini dapat dicobakan di beberapa sekolah. Kemudian yang kedua, sebaiknya lo belajar dirancang pada tiap topik matematika. Yang ketiga juga, pada penelitian lain juga melakukan penelitian dengan topik yang berbeda. Cukup sekian, Bapak Ibu, presentasi mengenai disertasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.